channel Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, nikmat yang tak terhingga kepada kita, yang jika kita menghitung nikmat Allah tentu tidak dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan demikian adalah kewajiban kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Semoga nikmat yang Tuhan ini menjadi wasilah untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, uswah kita, suri tauladan kita, tuntunan kita, idola kita, Nabi terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling besar yang kita terima dari Allah kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Maka untuk itu mari kita jaga keimanan kita kepada Allah. Kita jaga ketaatan dan kepatuhan totalitas kita kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. Sesuai dengan pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 102 yang saya baca di awal tadi. Di ujung ayat itu Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini, jangan mati kata, kecuali dalam keadaan iman kepada Allah dan keadaan berserah diri, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka iman yang kita yakini, yang Rasul sampaikan ketika menjawab pertanyaan Jibril yang 6 itu, harus kita terus tetapkan dalam hati kita, teguhkan dalam hati kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
ketika Rasul ditanya oleh Jibril tentang 3 hal. Yang pertama tentang Islam, Rasul menjawab bahwa Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang jawaban ini dirumuskan menjadi rukun Islam yang 5. Kemudian ketika ditanya Rasul tentang iman, Rasul menjawab, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Ketika ditanya tentang iman, Rasul menjawab, iman adalah engkau percaya, engkau yakin kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, engkau percaya kepada rasul-rasul Allah yang diutus, engkau percaya kepada hari kiamat, dan engkau percaya kepada qada dan qadarnya Allah, baik atau buruk. Yang 6 ini dirumuskan menjadi rukun iman. Jadi yang tadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Apa itu? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar, baik atau buruk. Semuanya itu papasten ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, ketika ditanya tentang ihsan, ditanya juga ihsan itu ada 3. Jadi ada 3 rukun agama. Namanya arkanuddin. Apa Pak? Rukun agama ada 3. Arkanuddin. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasul menjawab, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bapak Ibu sekalian, itulah 3 pertanyaan yang Jibril ungkapkan, kemukakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dijawab dengan jawaban yang itu yang tadi saya sebutkan. Maka untuk itulah pada hari ini barangkali kita akan menyampaikan tentang salah satu daripada rukun iman yang 6, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah, baik atau buruk. Sebagaimana disampaikan Rasulullah bahwa iman adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu rukun iman yang 6 itu engkau percaya kepada qada dan qadarnya Allah, baik atau buruk. Bapak sekalian, maka untuk itu hidup yang kita lalui dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal abadi. Ada masa lemah, ada masa kuat, dan kita akan kembali kepada masa yang lemah. Ketika kita ke dunia ini, tidak bisa kita berdiri, berjalan, makan sendiri. Tapi setelah itu kita bisa berdiri, makan, dan nanti suatu hari nanti mungkin kita juga akan merasakan ya lemah kembali, dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang lapang hidupnya, ada kadang sempit hidup, kadang bahagia, kadang juga sedih, kadang ada posisi di bawah dalam strata masyarakat, kadang ada posisi di atas.
Semua itu yang terjadi pada manusia tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka arti qada secara bahasa adalah ketetapan atau keputusan. Itu secara etimologi. Arti qada keputusan atau ketetapan. Ketetapan Allah, putusan Allah atas segala ciptaannya sebelum alam ini Allah ciptakan. Itu qada artinya. Misalkan dalam surah Bani Israel, Al-Isra, ada surah Al-Isra, ada juga sebut Bani Israel, sama aja ya. Yang mungkin yang terkenal Al-Isra, surah nomor 17 ayat 4 ya. Di situ ada kata qada ya. Wa qadaina ila Bani Israila latuf fil kitabi latufsiduna fil ardi marrataini wala ta'lunna uluwan kabir. Allah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab ya, bahwa mereka akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Jadi kata qadaina artinya menetapkan, memutuskan. Secara etimologi arti qada menetapkan, ketetapan Allah, putusan Allah. Sementara secara bahasa arti qadar itu adalah ketentuan atau ukuran bahwa seluruh apa yang Allah ciptakan itu, yang Allah juga tetapkan per manusia, itu ada ukurannya, ada ketentuannya ya. Sehingga dapat kita artikan bahwa qada atau qadar itu artinya kepercayaan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk terjadi pada diri manusia tadi, baik ya, sakit atau sehat, sedih atau sakit, lapang atau sempit, kaya atau miskin, semua itu tidak terlepas dari takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak sekalian ya beberapa definisi yang dapat saya sampaikan mengenai qada dan qadar. Bahkan juga ada barangkali yang dapat kita ambil ya, kesimpulan yang mudah bahwa qada itu adalah ketetapan Allah atas ciptaannya sebelum ya Allah ciptakan langit dan bumi ini. Sementara qadar itu adalah sesuatu yang terjadi atas ciptaan Allah. Itu qadar. Jadi qada itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Sementara qadar adalah kejadian ya yang telah Allah tetapkan ya sebelum terjadinya qadar tersebut. Inilah Bapak rahimakumullah mengenai pengertian daripada qada dan qadar yang semuanya ada dalam Al-Qur'an. Tadi surah Al-Isra ayat 4, surah juga Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu tentang landasan qada. Sehingga arti qada itu ada dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Isra ayat 4 dan surah Al-Isra ayat 23. Demikian pula Al-Qadar, dapat kita lihat banyak sekali ayat tentang qadar itu, di antaranya misalkan ya surah di sini ada Yasin ayat 38. Ada surah Ar-Ra'du ayat 8, juga surah juga sini An-Nur surah ayat 39 di mana Allah berfirman wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Takdir dzalika takdirul azizil alim. Kemudian juga inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu dengan ukurannya
tadi arti qadar ada ukuran kan, ketentuan atau ukuran. Ya, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah yang memiliki ukuran masing-masing. Kemudian juga pada surah yang lain, Ar-Ra'd misalkan wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, dan setiap sesuatu itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah ciptakan matahari, ya, jarak matahari ke bumi sudah ada takdirnya, ukurannya. Ya. Jarak matahari misalkan dengan bulan, dengan bintang sudah ada takdirnya, ukurannya. Jadi kalau takdir itu contohnya adalah ketentuan Allah yang ada di alam semesta ini, maka semua ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya merupakan ketentuan Allah yang memiliki ukuran-ukuran sesuai dengan apa tadi, ilmu yang Allah miliki yang sempurna tersebut. Sehingga kita lihat keteraturannya, kita lihat tidak ada yang bertabrakan. Kullu yajri ila ajalim musamma. Semuanya berputar pada porosnya, semuanya ada pada orbitnya, sehingga Allah telah menetapkan, mentakdirkan ciptaannya itu dengan ukuran yang proporsional, ukuran yang sempurna. Itu takdir namanya. Atau juga bisa juga semua apa yang kita miliki ini, seperti kita lahir putra siapa atau ibu siapa gitu. Kita punya ibu, kita punya bapak, itu kan takdir namanya. Dan tidak bisa diminta itu. Makanya nanti ada dua macam takdir, ada takdir muayyad, ada takdir mukhayyar, atau mubrom atau muallaq gitu kan. Jadi ketika ada manusia yang lahir ke dunia pada hari apa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, dia lahir anak siapa, itu sudah takdir Allah yang bersifat mubrom. Apa? Mubrom atau muayyad, yang given, yang tidak bisa ditawar-tawar itu ya, sudah pasten lah ya, ketentuan dari Allah. Sehingga ya yang ini tidak akan ditanya nanti di akhirat kelak. Jadi Allah akan nanya, kau anak siapa ya, kau putra siapa, kau dari mana ya, lahir jam berapa, di kota mana, di negara mana. Ini takdir ya, yang disebut dengan apa, takdir mubrom namanya, atau muayyad. Yang takdir ini dalam keterangan tidak akan dihisab oleh Allah. Itu sudah merupakan given ya, ketentuan dari Allah. Makanya itu yang pertama. Tapi juga itu tadi ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta ini dengan segala ketetapannya, segala ukurannya, itu merupakan takdir Allah juga. Sama juga dengan kita sebagai manusia, bangsa apa, kulit apa, suku apa, di mana lahir, putra siapa, itu dia takdir dari Allah. Demikian pula Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau kita lihat juga ya, manusia ya, tidak bisa memilih ya. Saya ingin hidung bagaimana, ingin matanya bagaimana, ingin rupanya bagaimana, Pak ya. Ingin juga jenis kelaminnya apa, nggak bisa itu. Itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Bapak Ibu sekalian ya, ketentuan Allah yang harus kita terima dengan penuh keimanan, itu intinya. Yang harus kita terima. Karena ada juga orang yang menerima takdir ini gitu. Udah dikasih oleh Allah anugerah jadi laki-laki, hayang awewe. Ada yang gitu ya? Udah ditakdirkan oleh Allah jadi awewe, hayang lalaki gitu. Nah, ini namanya ya melanggar takdir. Jadi tugas kita ya, ketika kita ditentukan oleh Allah ya, diberikan oleh Allah wajah seperti ini sekarang ini masing-masing. Kemudian Allah takdirkan kita putra siapa, bangsa apa, sukunya apa, katakan alhamdulillah.
Sudah itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua putusan Allah, semua ketetapan Allah dikatakan tadi, baik atau buruk pasti tidak ada buruknya bagi Allah SWT. Semuanya pasti ada hikmahnya ya buat kita di dunia ini. Seandainya misalkan, tapi nggak boleh seandainya ya, kalau kemudian di Qasim misalkan, ya, wajahnya seperti siapa tuh? Adam Jordan itu. Jadi artis baru. Alhamdulillah jadi ustaz gitu kan. Jadi masing-masing ya perlu ya jadi ala syakilati. Itu kan sudah ada takdir. Tidak boleh disesali, nggak boleh. Kunon jadi anak si fulan, nggak jadi anak fulan. Kunon jadi suku A, nggak jadi suku B. Kenapa lahir di daerah ini, nggak di daerah itu? Kenapa jadi warga ini, nggak warga itu tidak boleh. Karena semua adalah takdir. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan takdir muayyan atau takdir mubrom. Bapak Ibu sekalian, tetapi juga ada takdir itu bisa dirubah. Nah, itu bisa dirubah. Ya, itu namanya takdir mukhayyar. Kenapa bisa dirubah? Karena Allah berikan 6 hal kepada kita. Yang pertama adalah disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap hamba Allah itu, Bapak Ibu rahimahullah, diciptakan atas fitrah, atas Islam, atas juga iman, dan atas kebaikan. Jadi kalau ada manusia hidupnya tidak beriman kepada Allah, itu melanggar fitrah artinya. Melanggar fitrah. Maka dalam hal ini manusia punya kebebasan tadi kan. Yang tadi given merupakan putusan Allah yang tidak bisa ditawar-menawar. Lahir jam berapa, putra siapa, suku apa, bangsa apa, rupanya bagaimana, itu udah takdir Allah. Alhamdulillah. Tapi ada takdir Allah yang mukhayyar, yang Allah beri kebebasan kita untuk memilihnya, ya, karena kita punya pilihan. Makanya kalau kita cari takdir juga ada 4 tingkatan takdir bagi Allah. 1 al-ilmu, ya. 2 adalah al-kitabah, 3 adalah masyiatullah, 4 al-khalq. Tetapi saya ingin menyampaikan yang ini dulu agar kita, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, takdir yang kedua itu adalah namanya apa? Mukhayyar atau takdir mu'allaq, di mana takdir ini Allah juga berikan kebebasan ya kepada manusia. Kenapa kebebasan kepada manusia? Kalau berikan 6 hal. Yang pertama adalah fitrah. Tadi Allah sampaikan, Rasul menyampaikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sudah ada potensi setiap manusia beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Tapi ada manusia yang mengingkari keimanannya kepada Allah. Ada manusia yang mengingkari fitrah, ya, fitrahnya sebagai orang yang beriman dan orang yang baik. Akhirnya ada yang kufur, ada yang musyrik, ada yang fusuk kepada Allah. Takdir yang kedua ini akan dihisab oleh Allah, karena Allah berikan 6 hal tadi. Yang pertama fitrah, yang kedua panca indera. Ya. Allah berikan kita panca indera. Ya, ada pandangan, ada pendengaran, ya, mata, telinga, lisan, ya, rasa. Itu semua kan merupakan cara agar kita bisa memahami kebenaran, agar kita bisa memahami iman atas dasar ilmu, agar kita bisa juga beribadah dengan baik dan benar. Maka berikan kepada kita potensi yang namanya pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Al-hawasul khamsu namanya.
apa panca indera. Tapi lagi-lagi manusia ada yang menggunakan panca inderanya sesuai dengan tuntunan Allah, ada juga yang melanggar tuntunan itu. Dia gunakan penglihatannya untuk maksiat, dia gunakan pendengaran untuk maksiat, dia gunakan lisan untuk maksiat, walaupun ada juga yang digunakan untuk taat kepada. Yang ketiga, Allah berikan al-akal. Apa? Al-akal. Akal inilah yang Allah berikan kepada manusia untuk bertafakur, yang memikirkan ciptaan Allah, ya, merenungkan ciptaan Allah sehingga sampai kepada ketuhanan Allah, sampai kepada keimanan yang sempurna dengan akalnya. Tapi lagi-lagi manusia juga ada yang enggak menggunakan akalnya gitu. Nanti dalam surah misalkan Al-A'raf ayat 179. Jadi Allah menyampaikan walaqad dzara'na li jahannama katsumna jin wal ins. Jadi aku telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Yang bagaimana mereka Allah berikan potensi penglihatan tapi enggak menggunakannya. Allah berikan potensi pendengaran, enggak menggunakan untuk mendengar. Allah berikan potensi hati untuk memahami kebenaran, enggak digunakan. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, jadi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, menggunakan pendengarannya, menggunakan telinganya, itu seperti binatang kata Allah. Hum adall, tapi lebih sesat daripada binatang. Nah, ini bayangkan ini kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia Allah berikan kebebasan. Tadi Allah yang pertama tadi takdir arti given ya, tidak ada pilihan. Itu menyangkut masalah tadi, hal-hal yang bersifat ciptaan Allah. Tapi hal yang bersifat perintah Allah, larangan Allah, tuntunan Allah, itu Allah berikan kebebasan manusia untuk apa? Untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dalam konteks ini tidak boleh ada manusia mengatakan, kenapa engkau kafir? Sudah takdir. Kenapa engkau enggak sholat? Kunuan mana minta sholat? Nggak takdir Allah ya minta sholat. Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi pertama fitrah sudah Allah berikan pada setiap manusia. Yang kedua, panca indera sebagai sarana untuk meraih kebaikan, kebenaran, keimanan sudah Allah berikan. Yang ketiga, akal sudah Allah berikan pada manusia, enggak kepada binatang kan? Kunaon mbek kita sholat dak teboga akal mbek mah teboga maka tersolat mana nama gitu. Jadi kunaon mbek tersolat teu bisa sholat teboga akal. Manusia tersolat terlalu karena fitrahnya sudah Allah berikan, panca indera sudah Allah berikan. Yang ketiga apa tadi? Akal. Dan yang keempat, nah ini ada 6 ya. Yang keempat, manusia itu sudah Allah juga berikan kepadanya disebut dengan ikhtiar. Apa? Ada potensi daya ikhtiar bagi manusia. Kalau malaikat tidak ada potensi ikhtiar. Karena Allah ciptakan malaikat tidak punya nafsu ya. Betul Pak? Tidak punya jasad, dari nur, dari cahaya. Di malaikat itu ya hidupnya yang sujud-sujud, yang ruku-ruku, betul? Taat we ka Allah. Enggak pernah malaikat berpikir hayang kamol gitu kan. Hayang beli baju. Karena enggak ada potensi. Tapi manusia Allah anugerahkan. Yang keempat, ikhtiar tadi. Ikhtiar itu tadi
Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. As-sholatu khairum minan naum. Tinggal dua pilihannya. Terus ngarengkol atau ngerejet hudang ke masjid gitu. Ngarengkol tapi ka jam 7 teu hudang-hudang. Kan pilihan, ikhtiar namanya. Atau setelah mendengar as-sholatu khairum minan naum langsung bangun, ambil air wudu, sholat. Itu ikhtiar namanya. Allah berikan ikhtiar itu pada manusia. Nah, tapi kan ada dua macam manusia itu nih. Aya anu ngarengkol terus, tau ngarengkol nggak, Pak? Ya tidur terus gitu. Jadi kalau yang bangun tadi kan jawabannya sodakta, wa barorta, wa ana ala dzalika minas syahidin. Itu yang bangun. Tapi yang nggak bangun dibalik itu. Yang ada itu as-sholatu khairum minan naum, dibalik sama dia. An-naumu khairum minas sholat. Diterus wae sare. Jadi daya ikhtiar, pilihan Allah berikan pada manusia. Jadi kalau ada manusia kunaon teh salat subuh maneh udang jam 8, imang takdir Allah. Itu bisa. Karena manusia Allah berikan apa? Ikhtiar. Ada pilihan bagi manusia untuk mengambil jalan yang baik atau jalan yang buruk. Mengambil jalan taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian Bapak rahimakumullah, yang kelima, ya, Allah berikan kepada manusia yaitu beban sesuai dengan kemampuannya. Ini rahmatnya Allah pada kita. Sholat subuh berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Bayangkan kalau sholat subuh itu 100 rakaat misalnya. Ada enggak yang sholat itu melebihi 4 rakaat yang wajib ya? Karena Allah Maha tahu kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah akan berikan ketentuan pada hambanya, qada dan takdir itu sesuai dengan kapasitas hambanya, kemampuan hambanya. Sholat 17 rakaat sehari semalam. Katanya hese deh, ya, udah dikasih oleh Allah fitrah, dikasih panca indera, dikasih akal, dikasih petunjuk, dikasih kebebasan. Nah, dikasih juga keringanan, masih kene hese eta jelema ya. Dikasih cuman 4 rakaat zuhur masih hese kumaha lamun 1000 rakaat. Tapi Allah enggak betul itu. Allah tahu kemampuan hambanya. Kalau dalam perjalanan ada jamak, ada kosong. Ramadan hanya sebulan, itu pun dari subuh sampai maghrib. Setelah itu bebas. Kita mau makan yang halalan, thayyiban dan tidak berlebihan. Arek ngadang kolak, opak, misorodot, boleh. Yang Allah larang makan dari subuh sampai maghrib aja. Itu kan namanya ukuran Allah terhadap perintahnya kepada manusia. Jadi dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, artinya saya ingin mengatakan dalam konteks takdir mukhayyar ini, tidak takdir mukhayyar ya, atau walak ini, tidak boleh manusia itu mengatakan bahwa kalau dia berbuat buruk, kalau dia berbuat maksiat, dia sandarkan kepada takdir Allah. Nggak boleh. Abun kieu meunang, kunaon irung maneh mancung, geus takdir Allah eta mah. Nah, itu boleh. Itu memang begitu. Sudah mubrom namanya. Tapi kalau Bapak sekalian, manusia itu berbuat maksiat, berbuat buruk, tidak boleh dia dalam tanda kutip apa? Mengkambing hitamkan siapa? Pencipta ini. Tadi itu, kunaon teu salat, geus takdir Allah. Ya. Kunaon teu zakat, geus takdir Allah. Kunaon maksiat wae maneh, geus takdir Allah. Enggak boleh begitu. Karena manusia itu diberikan oleh Allah
6 hal tadi yang bisa memilih baik dan buruk. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka takdir bagi dua tadi, yang pertama takdir mubrom dan takdir mu'allaq, atau takdir yang bersifat apa tadi? Pasti ya, yang tidak bisa manusia memilih dan takdir yang bisa diberikan kebebasan. Makanya ada ayat Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang berbunyi apa? Teman sekalian, ini ayatnya populer. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai dia merubah nasibnya. Dengan demikian maka Bapak rahimakumullah, dari penjelasan itu ada dua hal yang harus kita yakini. Yang pertama, semua kejadian yang ada di alam semesta ini, termasuk dalam kehidupan kita, itu tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ketentuan Allah. Nah, tetapi Allah pun memberi pada kita kebebasan untuk berikhtiar, berikhtiar. Jadi antara iman kepada ketetapan Allah dengan ikhtiar kita lakukan dengan 6 potensi tadi itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan secara utuh. Tidak boleh kita pisah-pisah. Karena kalau pisah-pisah nanti akan lahir ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Nah, ini yang nggak boleh. Pernah mendengar Pak? Aliran Jabariyah yang fatalistik. Jabariyah itu intinya tidak mengambil ikhtiar manusia. Bahwa manusia itu semuanya seperti apa ya? Wayang aja ya, yang tidak ada dia unsur ikhtiarnya. Semuanya udah ketetapan Allah. Itu Jabariyah. Ada juga Qadariyah. Tidak ada intervensi Allah dalam kejadian manusia. Itu pure ikhtiar manusia. Itu namanya Qadariyah. Nah, Islam tidak Jabariyah dan tidak Qadariyah, gitu kira-kira gitu. Tapi Islam itu ya seperti tadi itu, bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah, semuanya yang terjadi di alam semesta ini dan dalam diri kita yakini sebagai keimanan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Tapi di sisi yang sama Allah manugerahkan kita, memerintahkan kita untuk berikhtiar, berusaha atas semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena petunjuk sudah jelas, Rasul sudah diutus, agama sudah turun, kitab-kitab sudah diturunkan, termasuk Al-Quran. Maka tinggal kita manusia memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang batil, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Sudah ada semuanya dengan konsekuensi masing-masing. Maka tinggal kita memilihnya. Itulah yang diberikan, daya pilih itu, kebebasan, ikhtiar. Sehingga setelah kita berikhtiar dalam hidup ini, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi menyatukan antara ketetapan Allah dengan ikhtiar manusia. Yang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita mungkin dalam literatur tentang qada dan qadar ini ada macam-macam qada dan qadar. Yang pertama adalah secara umum ya, bahwa semua ketentuan yang ada di muka bumi ini sudah Allah ya tetapkan, bahkan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dengan ilmu Allah yang sempurna. Ya. Yang kedua, sekalian, bahwa semua ketetapan kejadian yang terjadi di bumi ini sudah Allah catat
di Lauhul Mahfud. Apa? Di Lauhil Mahfud. Nanti lihat surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Wa ma min musibatin ya, fil ardi wala fi anfusikum illa ya fi kitabin nabawah. Jadi apa yang terjadi berupa musibah atau dari engkau yang kau rasakan dan dari dirimu, maka sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, baru kita meyakini bahwa semua apa yang terjadi ini merupakan kehendak Allah. Apa? Kehendak Allah. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah, apapun yang terjadi merupakan kehendaknya. Pasti ada hikmahnya di situ. Dan yang keempat, bahwa semua apa yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah al-khalqu, apa yang terakhir al-khalqu, al-masyiah, al-kitabah, dan juga yang pertama tadi adalah takdir musbat umum. Bapak rahimakumullah, dengan demikian mari kita yakini bahwa semua yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diperintahkan untuk berikhtiar untuk memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk, mana jalan yang hak dan yang batil. Tentu kita semua harus memilih jalan yang benar dan jalan yang baik. Karena memang Allah sudah berikan kepada kita 6 potensi tadi. Yang pertama fitrah, yang kedua panca indera, yang ketiga adalah akal, yang keempat ikhtiar, kebebasan untuk memilih, yang kelima petunjuk Allah sudah turun, nabi-nabi sudah diutus, dan yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan tadi adalah beban yang Allah tetapkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menggunakan yang 6 tadi sehingga takdir Allah kita jemput dengan takdir yang terbaik dalam hidup ini. Maka bagi orang beriman, percaya pada itu memiliki 6 hikmah paling tidak, atau 5 hikmah lah. Ini sedikit aja ya. Yang pertama, hikmah yang pertama, percaya kepada takdir Allah itu melahirkan kesadaran ya, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk dalam kehidupan kita, tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal inilah ketika terjadi sesuatu, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini membuat tenang hati ya, yang pertama. Yang kedua, Ustaz, takdir ini mendorong manusia untuk beramal dengan sungguh-sungguh. Fastabiqul khairat. Dengan iman kepada takdir, kita harus justru memiliki daya dorong yang kuat untuk terus meraih yang terbaik dalam hidup. Beramal yang sungguh-sungguh, beribadah yang sungguh-sungguh, menjaga iman dengan penuh ya, dengan penuh ya, kekuatan ya, keteguhan gitu ya, sehingga ketika kita kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna, dengan amal soleh yang banyak, dan ketakwaan yang kita jaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi dengan iman bertakdir, maka akan melahirkan kesungguhan dalam ibadah dan amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada iman bertakdir itu, kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tadi yang menentukan, yang menciptakan, yang juga memberikan ukuran-ukuran hidup kita ini, maka hendaklah kita dekat kepada Allah pencipta kita. Kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah kita akan memberikan kebaikan yang melimpah di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dengan iman pada takdir akan tertanam jiwa tawakal. Apa? Tawakal. Bahwa seluruh aktivitas kita ini
ikhtiar kita ini, usaha kita ini pada akhirnya akan disandarkan, diserahkan kepada Allah yang maha menetapkan putusannya dalam hidup kita di dunia sampai di akhirat. Dengan demikian maka orang-orang yang iman bertakdir, orang yang punya dimensi ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya ketawakalan yang tinggi, maka kita akan menjadi orang-orang yang diangkat derajat kita, mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan rezeki yang mulia. Itu Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 kan ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru tuh. Jadi orang yang bertawakal itu ayat 4-nya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jadi orang yang bertawakal itu akan mendapat derajat dari Allah, ampunan, juga rezeki yang mulia. Dan iman kepada takdir itu akan melahirkan ketawakalan tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua apa yang terjadi, apa yang diterima, yang diikhtiari, semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang bertawakal kepada Allah akan tenang hatinya, tenang jiwanya. Apa? Tenang hatinya dan tenang jiwa. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada dua amalan yang bisa merubah takdir gitu. Apa? Bisa merubah takdir. Jadi takdir kan, kalau takdir itu di alam Lauhul Mahfuz itu ada dua macam, Pak. Ada takdir yang udah ditetapkan tadi, ada yang masih bisa berubah, ditetapkan oleh Allah. Maka takdir bisa berubah dengan dua amalan. Yang pertama doa. Makanya kita harus banyak berdoa. Jangan sampai hidup tidak pernah berdoa pada Allah. Semua ikhtiar kita, kerja keras kita tidak boleh luput dari doa kepada Allah. Karena doa itu akan bisa merubah takdir. Jadi Allah sudah tentukan, dicatat di Lauhul Mahfuz. Setan ini ada yang tidak bisa dirubah, seperti tadi ada yang masih bisa berubah. Dan takdir bisa berubah dengan apa tadi? Dengan doa. Maka banyaklah berdoa kepada Allah agar ketetapan Allah semuanya baik kepada kita atas doa yang kita panjatkan kepadanya. Yang kedua, berbuat baik atau silaturahim lah. Ada tuh hadis kan yang berbunyi man ahabba, barang siapa yang ingin ya ayub satalahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Apa? Rezekinya lapang, rezekinya melimpah, rezekinya berkah, baik, cukup. Wa ayun safi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Nah ini kan rezeki lapang, umur panjang. Apa kuncinya? Falyasil rahimah, perbanyak silaturahim. Perbanyak apa? Silaturahim. Nanti kan pertanyaannya, kan Ustadz, umur sudah ditetapkan. Karena nanti di dalam Lauhul Mahfuz itu Bapak sekalian udah dicatat tuh umur si fulan sampai umur berapa, rezekinya berapa, hidupnya bagaimana, itu udah catatannya itu. Ya. Tapi kok ini kata Ustadz tadi bisa panjang umur, bisa rezeki luas. Tadi karena takdir yang dicatat Mahfuz itu ada yang bisa berubah. Dengan dua tadi itu, dengan doa dan dengan silaturahim. Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa dan banyak berbuat baiklah, termasuk silaturahim, agar umur kita panjang dan berkah, rezeki pun agar berkah dan melimpah, gitu kira-kira ya. Nah, itu dua hal yang Rasul sampaikan kepada kita. Karena memang Bapak Ibu rahimakumullah,
ya, yang namanya takdir itu ada, saya bilang tadi, yang bersifat umum, ya. Ada takdir yang bersifat sanawi, ada takdir sifat yaumi, ya. Ya. Ada takdir yang bersifat umuri. Ada 4 takdir, Pak, yang bersama umum. Itu takdir yang sudah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. 50 tahun sebelum Allah ciptakan alam ini, 50.000 tahun sudah Allah tetapkan, ya, dengan ilmunya apa yang terjadi dengan ciptanya itu. Tapi yang kedua ada yang buat takdir umuri, takdir yang diberitahukan atas manusia pada amal, penciptaan, rezeki, hidupnya sengsara atau bahagia. Itu takdir umuri namanya. Makanya saya katakan dalam konteks ini bisa berubah dengan dua hal tadi, ya, bisa dengan doa dan dengan silaturahim. Maka perbanyak silaturahim dan perbanyak doa agar takdirnya selalu baik pada kita. Yang ketiga takdir, nah sebenarnya takdir sanawi, takdir tahunan. Nah ini itu pun yang disebut dengan takdir pada malam Lailatul Qadar, ya kan? Setiap tahun itu Allah sediakan 1 malam yang apabila kita menggunakan malam itu sebaik-baiknya untuk beribadah taat kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik takdir itu. Karena pada malam itulah Allah tulis juga tentang penciptaan manusia, rezekinya, ya, juga hidupnya buruk atau baik. Nah maka itulah perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan, perbanyak silaturahim, perbanyak berinfak, bersedekah, perbanyak doa agar takdir tahunan juga menjadi baik. Dan yang keempat disebut takdir yaumi, takdir harian. Setiap manusia setiap hari itu ada takdirnya, Pak sekalian, ya. Nah takdirnya bagaimana hidupnya, bagaimana rezekinya, bagaimana juga keadaannya, ada ketentuannya. Nah apabila kita ingin takdir itu baik sehari-hari, maka gunakanlah ya iman kita dengan baik, jaga, gunakanlah juga anggota badan ini dengan baik untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berdoa, bersurahim, agar takdir harian kita pun menjadi baik. Itu ada 4 macam takdir. Ada takdir yang disebut dengan takdir yang bersifat umum, takdir ajali namanya. Yang kedua takdir umuri, yang ketiga takdir sanawi, keempat takdir yaumi. Dan takdir ini Bapak Ibu sekalian, Allah bisa merubahnya dengan doa dan amal soleh, dengan doa dan silaturahim. Bapak sekalian, dengan demikian maka orang yang percaya kepada takdir dengan baik, dia akan tenang hatinya, akan tenang jiwanya, ya, dan juga dia akan berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk menebarkan ketaatan kepada Allah. Dan pada akhirnya orang tersebut nanti dengan iman kepada takdir Allah mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Tidak ada bedanya ketika sakit atau sehat, ketika lapang atau sempit, ketika sehat atau sakit. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, ajaban di amril mu'min, sungguh takjub, sungguh luar biasa urusan seorang yang beriman kepada Allah. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya hidupnya, urusannya semuanya baik-baik saja. Hidupnya baik. Kenapa? Kalau ditimpa kesempitan atau ditimpa kenikmatan, dia bersyukur. Dikasih Allah takdir kebaikan, dia bersyukur. Dikasih sehat, dia bersyukur. Dikasih rezeki, dia bersyukur. Dan kalau dikasih musibah, dia bersabar. Jadi bagi orang yang beriman kepada takdir Allah, semuanya akan baik-baik saja. Sehingga tenang jiwanya, tenang hatinya, bahwa semua keputusan Allah pasti ada kebaikan buat dirinya, baik atau buruk. Contohnya gini Pak, kalau ada orang dikasih sakit oleh Allah, panas pasti baik,
kan di situ ada penghapus dosa, ya kan? Ada kecintaan Allah kan gitu kira-kira kan itu. Dikasih oleh Allah juga rezeki atau sehat, itu baik juga. Karena dia akan gunakan kesehatannya, rezekinya untuk sarana ibadah dan amal soleh. Dengan demikian, orang yang percaya pada takdir Allah akan menyikapi semuanya baik-baik saja. Buruk atau baik, sehat atau sempit, sehat atau sakit, lapang atau sempit, semuanya akan sikapi dengan baik sehingga menenangkan jiwa dan menenteramkan perasaan. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka mari kita luruskan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala agar semua yang harus ditetapkan kepada kita baik semuanya. Ketika Allah beri kita rezeki yang banyak, itu ada hikmah kebaikan. Ketika Allah juga enggak berikan rezeki yang banyak, ada hikmah kebaikan. Ketika Allah kasih kita sakit, ditakdirkan sakit, pasti di situ ada kebaikan. Ketika Allah takdir kita sehat, pasti juga ada kebaikan. Artinya takdir Allah buat kita pasti semuanya baik ya. Asalkan kita tentu menggunakan takdir itu atau menggunakan semua pemberian Allah itu untuk sarana iman dan meningkatkan ketakwaan dan kesalehan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sekarang ini adalah jaga iman dan teruskan tingkatkan kesalehan kita, ibadah kita di muka bumi ini. Nanti Allah akan berikan takdirnya sesuai dengan amal dan perbuatan kita di muka bumi ini. Ini saja barangkali penjelasan singkat tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah yang harus kita imani sebagai salah satu rukun iman yang 6. Jadi iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Semoga percaya pada takdir ini mendorong kita untuk terus istiqomah dalam beribadah dan beramal soleh dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditakdir oleh Allah menjadi ahli surga insyaallah. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini saja, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik karena ini sudah lewat syuruk ya. Jadi cukup aja Pak ya. Tidak ada pertanyaan ya. Nahtati bil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Bersama Pak. Subuh udah lama nih kita di. Iya. Kayaknya sibuk ya.